Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Maritim Nusantara pada masa Islam, di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan terkait kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian, peserta didik dapat membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau media lain mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, apa sih yang mau kita bahas? Yang pertama, kita akan bahas tentang proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Kemudian kedua, mengenai kerajaan maritim Islam di Nusantara. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari kerajaan maritim Islam di Nusantara. Yang pertama, proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang akan kita bahas adalah tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Kerajaan maritim Islam di Nusantara mulai muncul sejak abad ke-13. Tapi ada beberapa sejarawan yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak abad ke-7 dan ada sejarawan yang berpendapat bahwa Islam telah ada atau ada di Nusantara ketika abad ke-13. Sejarawan yang berpendapat bahwa Islam telah ada dan masuk ke Nusantara pada abad ke-7 didasarkan pada berita Cina, di mana dalam berita tersebut disebutkan bahwa pernah ada orang-orang Tasyih atau orang-orang Arab di kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima, di mana pendapat tersebut diperkuat oleh berita dari Jepang yang menyebutkan adanya perjalanan para pendeta Kanshi. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa Islam berkembang dan masuk ke Nusantara pada abad ke-13 didasarkan pada berita Marco Polo, berita dari Ibnu Battuta, kemudian adanya jirat pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Maulana Malik Ibrahim, Fatimah binti Maimun, kemudian adanya pemakaman Muslim di Trowulan pada abad ke-15, dan penyebaran ajaran tasawuf pada abad ke-13. Dari sumber-sumber tadi bisa disimpulkan bahwa Islam masuk di Kepulauan Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan mencapai perkembangannya pada abad ke-13 Masehi, di mana proses Islamisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian, di mana Islamisasi melalui perdagangan terjadi pada tahap awal perkembangan, sejalan dengan kesibukan lalu lintas pelayaran dan perdagangan pada abad ke-7 Masehi. Dengan adanya para pedagang muslim yang tinggal dan menetap di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, sehingga muncul pemukiman-pemukiman orang Islam yang disebut sebagai pekojaan, di mana adanya perkampungan pedagang Islam tersebut membuat interaksi semakin intensif. Bahkan ada yang menikah dengan wanita Indonesia. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Nah, bagaimana sih teori masuknya agama Islam ke Nusantara? Yang pertama ada teori Gujarat, di mana menurut teori ini agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dan yang membawanya berasal dari Gujarat, Cambai, India. Di mana dasar dari teori Gujarat adalah satu, kurangnya fakta yang membuktikan peran aktif orang-orang Arab dalam penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara. Kemudian kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India yang telah terjalin lama, yaitu melalui jalur pelayaran Indonesia
Cambay Timur, Cambay, kemudian Timur Tengah, kemudian melalui Eropa. Kemudian ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat, di mana pendukung teori Gujarat adalah Snokpurgronya. Kedua adalah teori Mekah atau teori Arab. Teori Mekah merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan atas teori Gujarat, di mana teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan para pembawanya berasal dari Arab atau Mesir, di mana dasar dari teori Arab atau teori Mekah ini adalah pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera telah ada perkampungan Islam atau perkampungan orang-orang Arab. Para pedagang Arab sejak abad ke-7 Masehi telah mendirikan perkampungan di Kanton. Keterangan ini sesuai dengan berita dari Cina. Kemudian kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang berasal dari Mesir dan Mekah, di mana masyarakat Islam di Gujarat ketika itu mazhabnya adalah Hanafi. Yang ketiga, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Malik As-Saleh, dan gelar itu berasal dari Mesir, di mana pendukung teori Arab ini adalah Buya Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Teori ketiga adalah teori Persia. Berdasarkan teori ini berpendapat bahwa Islam masuk di Kepulauan Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori Persia karena adanya beberapa kesamaan antara tradisi yang ada di Persia dan juga yang ada di Indonesia. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi, yang sangat dijunjung oleh orang-orang Syiah atau Islam di Iran. Kemudian yang kedua, kesamaan ada ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokatnya. Kemudian yang keempat, adanya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik, dan adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Nah, tokoh pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jaya di Ningrat.